Masalah di pas masukin apa di laptopnya nggak bisa bisa akhirnya saya install dari handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, alhamdulillah banyak syukur yang kita panjatkan ke Allah atas banyak nikmat yang Allah berikan buat kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini di malam hari ini. Allah berikan kelapangan waktu, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan untuk kita bisa bertemu dalam hal apa yang semoga Allah ridhoi dan semoga menjadi wasilah-wasilah kita semuanya untuk sama-sama belajar, ya, memperbaiki diri kita, memantaskan diri kita menjadi wanita-wanita solihah yang semoga Allah cintai dan dirindukan surga. Amin ya robbal alamin. Salam salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah teladan yang luar biasa, manusia biasa tapi luar biasa, yang memberikan banyak keteladanan buat kita semuanya. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi harus diyakini bahwa Allah pernah mengutus seorang manusia bernama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mudahkan kita untuk meneladani beliau dan Allah kuatkan kita untuk bisa menjalankan keislaman kita sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Di saat di tengah fitnah-fitnah saat ini, begitu banyak fitnah eh, fitnah agama ya. Semoga Allah jaga kita semuanya untuk tetap dalam track record ya, track record yang Allah ridhoi insya Allah. Dan salam juga dicurahkan pada istri-istri Rasulullah, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, ya, Bunda Hafsah dan lainnya. Pada keluarga beliau, sahabat, sahabiah, tabiin, tabiut, tabiin, dan umatnya senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Kok bunda-bunda ya? Teman-teman semuanya, insya Allah malam ini kita bahas tentang Bunda Maryam. Kemarin berapa waktu yang lalu kita pernah menjumpai ya, saya pernah menyampaikan tentang hadis tentang yang berisikan tentang keutamaan empat orang wanita ya. Ada empat orang wanita yang Allah muliakan, yaitu ada Bunda Khadijah yang kemarin kita sudah kita bahas di dua kali pertemuan kemarin, Bunda Maryam binti Imron, eh, Bunda Asiyah ya, dan Asia dan satu lagi Fatimah bin Muhammad. Nah hari ini insya Allah kita bahas tentang Bunda Maryam. Nanti mungkin ada beberapa kali pertemuan ya. Kalau yang nanti waktu nggak cukup kita adakan nanti ditambah dengan pertemuan berikutnya ya. Jadi insya Allah hari ini eh, Bunda Maryam ya atau kalau dikatakan Maryam ya, Maryam binti Imron ya. Eh, kita sama-sama mengetahuinya tapi belum pernah mengenalnya ya karena kan belum pernah kenalan ya. Jadi kita sama-sama tahu tentang Maryam binti Imron adalah seorang wanita yang luar biasa. Banyak kisah-kisah yang Allah ceritakan tentang beliau di Al-Quran, di surat Al-Imran, di surat Maryam, dan surat Al-Anbiya ya. Kita bisa baca kisah-kisahnya itu. Masya Allah, bagaimana Allah, eh, karena karena keutamaannya itu, makanya Allah menyebutkan nama Maryam ya, di Al-Quran itu. Kalau yang lainnya, Allah pasti pakai nama, pakai sebutannya misalnya istrinya Lut gitu ya, istrinya Nuh gitu. Tapi ini Allah menyebut langsung dengan nama Maryam binti Maryam. Maryam. Masya Allah. Di surat kita mulai dari keluarganya dulu ya, keluarganya, nasabnya. Karena biasanya kalau dalam sejarah itu
penting melihat nasab seseorang. Ya. Saya juga baru paham. Ya. Oh, Masya Allah, Barakallah. Oh, Masya Allah. Hati-hati, Nang. Jadi, eh, kalau kita belajar tentang sejarah, kita kan suka lihat tuh ya. eh, ini binti ini, binti ini, binti ini gitu ya, tentang nasab. Tadinya saya juga berpikir, ini pusing banget ya ngafalin nasab seperti ini ya. Gitu ya. Tapi ternyata, Masya Allah, teman-teman semua, dari nasab itu kita bisa tahu tentang seseorang. Ya, ketika saya belajar siroh Nabi ya, Nabawi itu, diajarkan bahwa nasab itu ternyata bisa menunjukkan tentang kepribadian seorang gitu. Nasab itu bisa menunjukkan tentang muyul. Muyul itu apa ya? Muyul itu bahasa ininya kerennya apa ya? Passion ya. Passion seseorang. Bisa menunjukkan keahlian seseorang gitu. Jadi penting untuk mengetahui nasab seseorang itu penting sekali. Mungkin teman-teman nanti di rumah bisa coba-coba tuh kalau misalnya lagi nggak ada keluangan waktu mencari nasabnya sampai atasnya itu Uyut. Ada nggak yang misalnya tahu sampai di atasnya Uyut nasabnya? Misalnya Yulia binti Saripudin, binti Rasyad, binti sampai atasnya lagi. Kadang-kadang kita kan cuma sampai kakek ya tahunya ya, terbatas sampai kakek. Padahal penting kita tahu sampai atas sampai atas. Gitu. Karena dari situ kita bisa lihat, misalnya kalau misalnya di nasabnya apa teman-teman tuh banyak pedagang misalnya ya. Jadi misalnya sebagian kakek-kakeknya itu adalah seorang pedagang, maka bisa jadi mengalir darah pedagang dalam diri kita gitu. Jadi bisa atau misal kalau dalam nasabnya itu banyak seorang guru misalnya, bisa jadi dan darah kita itu mengalir darah seorang guru. Jadi Masya Allah Islam itu sudah mengajarkan hal itu dari zaman dulu tanpa kita mohon maaf ya misalnya kita sekarang kan udah ada ya kalau sekarang kan udah ada alat lebih canggih ya udah ada tes-tes tentang keahlian tes-tes tentang bakat ya itu salah satu cara juga sih yang salah satu caranya zaman sekarang tapi kita juga bisa lihat dari nasab kita karena itu insya Allah tidak akan ketukar tidak akan tertukar gitu jadi kalau teman-teman pengen tahu saya ahli masak nggak ya lihat aja ke atasnya sampai berapa ke atas tuh ada nggak nih kakek-kakek uyut saya misalnya yang jago masak gitu nah kalau memang ada teman-teman bisa mencoba menjadi ahli masak seperti itu implementasi dalam kehidupan sekarang tentang nasab nah Maryam ini binti Imron ya, binti Imron. Dan Masya Allahnya ayahnya Imron, Maryam, Imron itu ya, itu adalah dua nama yang ada di Al-Quran. Yang Allah jadikan nama-nama di surat di Al-Quran. Berarti kan menunjukkan kemuliaan mereka gitu. Maksudnya menunjukkan kemuliaannya Maryam, juga menunjukkan kemuliaannya Imron sebagai ayahnya Maryam. Hal yang menarik adalah kalau kita lihat di surat Ali Imran itu Allah mengatakan dengan kata Ali Imran. Ali Imran berarti kan keluarganya Imran. Ya, keluarganya Imran berarti di sini Allah memuliakan keluarganya Imran. Ya, Masya Allah. Siapa mereka ya? Mereka ya ya Imran, istrinya Imran dan juga Maryam dan juga keturunan-keturunannya. Karena ternyata kan setelah Maryam ada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Berarti itu Masya Allah, tiga generasi yang Allah muliakan. Bahkan ternyata setelah dirunut ke atas, itu beliau masih keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Imran, teman-teman nanti bisa buka ya, di surat Al-Imran ayat 33 sampai 34. Bagaimana Allah tuh berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku telah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron. Ya, melebihi segala umat. Jadi kalau hari ini kita benar-benar kita hari ini membedah tentang orang-orang yang benar-benar Allah yang mengakuinya. Jadi bukan bukan manusia yang mengakuinya, tapi langsung Allah yang mengakuinya sebagai orang-orang yang luar biasa. Maka ketika Allah sudah mengakuinya, tidak pantas bagi kita untuk meremehkannya atau bahkan menyangsikannya. Jadi kalau seringkali saya bilang sama eh, teman-teman bisa saya isi kajian itu saya bilang jangan pernah meladani orang-orang yang masih hidup ya. Jangan pernah meladani orang-orang yang masih hidup
karena dia belum teruji keimanannya sampai akhir hayatnya. Tapi teladanilah orang-orang yang memang sudah Allah buktikan keimanannya seperti Rasulullah ya, sahabat, sahabiah, para nabi. Nah, termasuk salah satunya adalah Maryam dan Imran ini. Kenapa? Karena Allah langsung mengistimewakan mereka dalam Al-Quran. Seperti itu, Masya Allah. Jadi ini bisa menjadi teladan buat kita, Bunda Maryam itu. Ya. Nah, di surat balik ke Al-Imran 33 itu bahwa Allah itu memilih Adam. Adam itu orang, berarti Adam, berarti seorang. Memilih Nuh, berarti seseorang. Memilih keluarga Ibrahim, berarti Allah memuliakan keluarga Ibrahim. Dan juga memuliakan keluarga Imran. Di situ disebutkan ya. Melebihi segala umat. Melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Jadi setiap mereka punya masa masing-masing. Nabi Adam dengan masanya, Nabi Nuh dengan masanya, keluarga Ibrahim dengan masanya, dan keluarga Imran dengan masanya. Ya. Jadi ini Masya Allah ya. Date ya. Bentar ya. Oke, siap. Ya. Di surat Al-Imran ayat 34, itu lanjutannya Allah masih berfirman bahwa sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain. Ya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kalau kita lihat Al-Imran 3334 ini bahwa jadi Allah mengabarkan ya pada kita semua dalam Al-Quran itu bahwa Allah telah memilih keluarga-keluarga ini dari keluarga lain di muka bumi. Jadi Allah memilih Adam dia menciptakannya langsung dengan tangannya. Nabi Adam sebagai manusia pertama, ya, sebagai manusia yang pertama. Jadi sebagai manusia pertama, Allah menciptakannya langsung dengan tangannya Allah, meniupkan ruhnya kepada Nabi Adam, memerintahkan para malaikat agar bersujud kepadanya. Gitu ya. Mengajarkan nama-nama segala sesuatu dan menempatkannya di surga. Namun karena tergoda, lalu Allah menurunkannya dari surga untuk ke bumi. Ya. Tapi Allah tetap memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Lalu Allah muliakan memilih Nuh, ya, memilih Nuh sebagai Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ya. Dan Adam, Nuh, ya. Ya. Jadi Allah memilih Nuh sebagai Rasul pertama untuk penduduk bumi, ya. Di saat manusia menyembah berhala dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menurunkan hujah tentang itu, lalu Allah menurunkan Nuh, ya. Nabi Nuh. Kalau kita lihat di Al-Quran itu, kita banyak baca di Al-Quran itu tentang kisah Nabi Nuh, bagaimana lamanya beliau berdakwah dan bagaimana kaumnya menciptakan Nabi Nuh itu, ya. Lalu Allah juga memilih keluarganya Ibrahim. Ini Masya Allah sudah di apa juga disampaikan bahwa bagaimana Allah telah memilih anak keturunan Ibrahim itu satunya adalah Nabi Muhammad alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang terakhir Allah memilih keluarga Imran. Jadi, Masya Allah. Ya. Padahal Imran itu bukan seorang nabi. Ya. Banyak digambarkan oleh para ulama eh tafsir itu bahwa Imran itu adalah seorang manusia yang solih, ya. Dan karena kesolihannya yang Masya Allah, lalu Allah memuliakan Imran, ya. Jadi Imran ini adalah ayahnya dari Maryam, ayahnya Maryam, dan Maryam itu adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kalau surat Al-An'am itu disampaikan, ada di surat Al-An'am, ya, bahwa bagaimana Allah mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada kisah yang menarik ketika Maryam dikandung oleh ibunya, gitu ya, di dalam rahim itu, dalam rahim. Jadi, Masya Allah. Jadi ini bisa jadi apa ya, maksudnya bisa menjadi inspirasi buat kita bagaimana berdasarkan solih, ya, mendapatkan anak yang solih dimulai
Nah, ini pelajaran buat teman-teman nanti yang misalnya ingin memiliki anak, ya, atau eh, teman-teman juga bisa sampaikan ke teman-teman yang lain di kisahnya kisahnya Maryam ketika Maryam itu dikandung oleh ibunya Hannah, ya namanya Hannah. Jadi ibunya namanya Hannah. Itu di surat Al-Imran 33, di Al-Imran 35 36 di ayat selanjutnya itu apa disampaikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya, ingatlah ketika istri Imran berkata, Hannah ya namanya ya. Ya Robku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu. Sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang solih dan berkhidmat mengabdi di Baitul Maqdis. Nah, ini berkaitan dengan Palestina nih, Mas ya, relasinya dengan Palestina. Karena itu terimalah nazar itu dariku, sungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu di ayat 35-nya. Di ayat 36-nya Allah berfirman, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ya, dia pun berkata, ya Robku, sesungguhnya aku telah melahirkannya seorang anak perempuan. Ya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan itu. Dan anak-anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Ia berkata lagi, ya. Hana berkata lagi, ya. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Jadi kalau teman-teman tahu, saya sebutkan. Jadi hanya nama Maryam ini masuk dalam Al-Quran. Ya. Sungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Jadi Masya Allah. Jadi ini Hana, ibunya Maryam itu, Masya Allah dia ada seorang wanita yang solihah, ya wanita yang solihah yang sangat taat kepada Allah. Itu dari mulai kalau diceritakan dari mulai beliau di kandungan itu kandungan waktu dari beliau Maryam tuh kan Hana nggak tahu ya. Hana tuh nggak tahu kalau siapa anak dalam kandungan itu seorang perempuan, dia nggak tahu. Beliau cuma tahu, Hana itu cuma tahu bahwa dia sedang hamil dan dia berdoa sama Allah, maka dia menazarkan anaknya. Sampai dia menazar itu menunjukkan bentuk ketaatan yang luar biasa kepada Allah sampai beliau rela menazarkan anaknya untuk apa? Untuk menjadi eh, hamba Allah yang solih, gitu ya. Menjadi hamba Allah yang solih dan mengabdi di Baitul Maqdis di Masjid Al-Aqsa, gitu ya. Nah ternyata setelah lahir anaknya perempuan, Maryam. Maka kata Hana, ya Allah, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Ya. Kata Allah, nah ya itu tidaklah sama dengan anak perempuan. Nah ini juga jadi parenting buat kita, parenting ya, bahwa tidak sama laki-laki anak laki dan anak perempuan. Makanya ada cara didik bagaimana mendidik anak laki-laki dan bagaimana mendidik anak perempuan dalam sudut pandang Islam. Ya, jadi Ana menamai dia Maryam, Masya Allah, dan berdoa sama Allah. Ya Allah, apa doanya Ana itu adalah aku mohon perlindungan untuknya. Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya. Termasuk Nabi Isa berarti kan? Ah, kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Nah ini gambaran keteladanan seorang ibu ketika dia sedang mengandung dan ketika dia melahirkan. Bagaimana dia melibatkan Allah dari awal untuk menjadikan anak-anak yang solih dan solihah. Ya. Nah, ini menjadi inspirasi buat kita semua, para wanita mukminah ya, untuk nanti nih kalau misalnya Allah takdirkan misalnya Mbak Yuli misalnya nanti kalau Allah takdirkan atau misalnya nanti yang lainnya Mbak Mbak Ana misalnya ya, atau yang lainnya ya, Allah takdirkan punya anak lagi maka dimulai dari ketika dalam kandungan dalam rahim. Kalau kita mau mulai setting apa mendidikan anak-anak yang soleh dan solihah ya. Jadi Hana binti Fakuz ya namanya. Nama ibunya adalah Hana binti Fakuz. Itu nama ibunya Maryam ya. Jadi kalau kata seorang ulama Muhammad bin Ishaq itu, beliau mengatakan eh, bahwa Hana itu adalah seorang
wanita yang belum pernah hamil. Jadi Hana seorang wanita yang belum pernah hamil, ya. Nah, suatu hari Hana itu melihat ada seekor burung memberi makan anak-anaknya, ya. Lalu ia menginginkan seorang anak, ya. Lalu ia berdoa kepada Allah agar memberinya seorang anak. Lalu Allah mengabulkan doanya. Nah, setelah ia benar-benar hamil, maka ia bernazar. Nazar itu tahu ya, nazar ya. Nazar itu adalah janji, janji kepada Allah. Misalnya kita misalnya ada orang dia mau ujian, terus dia nazar sama Allah, ya Allah kalau aku lulus nanti aku puasa 3 hari, itu namanya nazar. Maka dia wajib menjalankan nazarnya itu. Ya, ketika Allah mengabulkan keinginannya, itu namanya nazar. Ya, gitu. Nah, lalu Hana itu bernazar agar anaknya menjadi anak yang solih, ya, yang terus beribadah dan berkhidmat di Baitul Maqdis di Palestina, gitu ya. Gitu. Jadi ketika Hana nazar itu dia belum tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, lalu bagaimana Hana ketika apa ternyata yang lahir Maryam, maka Hana tetap menjadikan Maryam itu sesuai dengan nazarnya, ya. Menjadikan Maryam itu sesuai dengan nazarnya, berkhidmat di Baitul Maqdis, ya, berkhidmat di Baitul Maqdis. Seperti itu. Nah, ini juga ada satu hal lagi yang Masya Allah, ternyata ada pendidikan di sini. Pendidikan memberikan nama sama anak. Jadi, ayat ini juga memerintahkan kita untuk mengasih nama sama anak kita. Bagaimana Hana, sebagaimana Hana itu memberikan nama buat Maryam, ya, buat Maryam. Ya. Jadi, memberikan nama itu ternyata adalah satu syariat, ya, satu syariat sebelum 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 kita, sebagaimana dikuatkan dengan sebuah riwayat dalam sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda eh, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, putraku dilahirkan dari malam dan aku menamainya dengan nama leluhurku Ibrahim. Ini waktu Rasulullah memiliki anak Ibrahim, ya, dari salah satu istri beliau. Gitu. Jadi ini ada apa namanya? eh, jadi kita ada syariat, ya. Jadi memberikan nama itu adalah merupakan syariat dalam Islam. Nah, kita balik ke Ibunda Maria. Dan ada doa yang Masya Allah bisa kita contohkan dari eh, doa Ibunda Hana kepada Maryam, bahwa eh, Masya Allah, dan itu juga ada hadisnya sih, tentang ya Allah, aku mohon padamu pemeliharaan anakku dan anak keturunanku dari setan yang terkutuk. Dari setan terkutuk. Jadi, karena memang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bahwa tidak ada seorang bayi yang terlahir melainkan ia diganggu oleh setan ketika dilahirkan, sehingga ia menangis keras karena gangguan itu, ya, kecuali Maryam dan putranya. Jadi kalau di riwayat Rasulullah SAW itu ada disampaikan seperti itu. Makanya Masya Allah, ya, eh, ada doanya Rasulullah kan yang kalau kita pernah baca, teman-teman pernah ketahui, ada salah satu doa yang Rasulullah ajarkan ke kita ketika ada bayi yang baru lahir adalah dilindungi dari setan yang kutuk, seperti itu. Nah, jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus ini, ya. Nah, di ayat lalu Masya Allah, Allah menerima nazarnya Hana, ya, Allah menerima nazarnya Hana ini, ya. Jadi di surat Al-Imran ayat 37, ayat selanjutnya itu tadi kan 333, 34, 35, 36, sekarang 37, ya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Robnya menerimanya, ya, maka Robnya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik.
dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Masya Allah nih. Jadi Allah menerima nazarnya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Siapa nanti kita jelasin kenapa siapa nama Zakaria itu ya. Nah, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab itu, dia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa hisab." Ya. Karena kita ketahui bahwa eh, ayahnya Maryam, ya, Imron itu meninggal ketika Maryam masih kecil. Gitu. Jadi kenapa akhirnya apa namanya Maryam itu nanti saya lompat ya ke nanti kita kitanya sih nanti. Jadi di situ diceritakan bahwa Imron itu meninggal ketika Maryam masih kecil. Maka pemeliharaannya Maryam itu diserahkan kepada Zakaria. Zakaria itu adalah apa namanya pamannya Maryam. Ya, pamannya Maryam. Seperti itu. Nah, di sini Masya Allah teman-teman semuanya di ayat 37 ini eh, Allah mengabarkan ya. Allah mengabarkan bahwa Allah itu menerima Maryam ya dari ibunya sebagai nazar. Lalu Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik, yaitu menjadikan Maryam tumbuh dewasa, disukai, dan enak dipandang, serta memberikan kepadanya beberapa perkara yang menyebabkan ia diterima. Gitu ya. Jadi, dan Allah memberi kepadanya teman-teman dari kalangan orang yang solih. Masya Allah nih, supaya ia belajar ilmu kebaikan agama. Nah, teman-teman, Masya Allah nih, berarti ini inspirasi buat kita ketika kita ingin mendapatkan pendidikan yang baik, maka kita harus mencari teman-teman yang baik. Kita harus mencari circle-circle yang baik gitu. Karena di sini dicontohkan bagaimana Allah memberikan Maryam pendidikan yang baik dengan menempatkan Maryam itu pada teman-teman yang baik. Ya, kenapa harus memiliki teman-teman yang baik? Karena di teman-teman yang baik itu nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik. Itu penting sekali buat kita ya, teman-teman semuanya. Ya. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Artinya Allah menjadikan Zakaria sebagai orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Dan kita sama-sama tahu Zakaria adalah seorang nabi. Jadi memang Allah pilihkan orang yang solih buat mendidik Maryam, menggantikan Imron ayahnya. Karena ditetapkannya Zakaria itu sebagai penanggung jawab pendidikannya Maryam, karena tidak lain supaya bisa mengambil banyak ilmu dan kesolihannya Zakaria. Ya, gitu, seperti itu. Jadi memang selain karena memang Zakaria itu pamannya Maryam, nah ini juga sama teman-teman menjadi pembelajaran buat kita, inspirasi buat kita, bagaimana peran seorang paman ketika seorang ayah itu eh, meninggal ya. Jadi kalau di Islam itu eh, kan kalau kita sama-sama belajar parenting ya tentang pola asuh itu sangat penting figur ayah itu penting. Figur ayah itu sangat penting. Maka ketika dan Islam mengajarkan ketika eh, seorang itu tidak memiliki ayah, maka peran paman-paman itu menjadi penggantinya atau kakeknya. Kayak kita lihat di kisah kalau lihat di sepanjang Sirah Nabawi itu ketika Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim, maka Allah menjadikan kakeknya Abdul Muthalib apa namanya sebagai pemeliharanya ya, sebagai walinya. Lalu ketika Abdul Muthalib kakeknya meninggal, maka Abu Thalib paman yang satu kandung sama ayahnya Abdullah menjadi pemeliharanya sampai Rasul dewasa. Nah, ini penting buat pendidikan anak-anak kita untuk terus mendapatkan figur ayah. Jadi nggak ada istilahnya kalau udah bapaknya meninggal udah gitu. Kalau ini harusnya
ini sih harusnya disampaikan ke orang banyak gitu ya, bahwa ada peran-peran kakek atau peran paman untuk menggantikan posisi ayah seperti itu. Ya, jadi di sini Zakaria, Masya Allah, Nabi Zakaria alaihissalam menjadi eh, orang yang Allah tunjuk untuk merawat dan mendidik Maria. Ya, itu. Dan lalu di ayat itu, di ayat 37, jadi setiap Zakaria masuk, jadi Maryam itu Masya Allah, dia punya tempat namanya mihrab. Mihrab itu, jadi Maryam itu memang orang yang, wanita yang sang apa ya, suci dirinya itu. Suci. Eh, berinteraksinya hanya dengan orang-orang pilihan, terus juga maksudnya orang yang soli, tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik gitu ya. Terus juga memiliki tempat mihrab. Mihrab itu namanya tempat mihrab, tempat ibadah gitu ya. Yang dan Maryam itu tidak pernah sama sekali. Makanya nanti ada korelasinya nanti ya. Nanti ketika nanti kita menceritakan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi eh ketika Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya itu dia, Nabi Zakaria itu kaget itu kan, karena selalu ada makanan di sisi Maryam gitu. Dan kalau di tafsir itu disampaikan bahwa makanan itu yang bukan musimnya. Mungkin kalau misalnya makanannya misalnya nih, hari lagi musim duren, ya, terus di sebelahnya ada duren, masa dia nganterin nih, ada yang ngasih nih, oh, misalnya gitu ya. Tapi ini benar-benar yang makanan yang nggak ada, yang hati itu nggak ada musimnya gitu. Jadi Nabi Zakaria tuh berpikir ini dari mana gitu makanannya ya. Makanya Nabi Zakaria tuh nanya sama Maryam kan, wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini gitu kan. Maka Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah gitu. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang saja yang dia kehendaki tanpa hisab. Nah, ini jadi poin juga buat kita, teman-teman semua, tentang rezeki, bahwa sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa hisab. Maka kita seharusnya sebagai orang yang beriman, seharusnya tidak perlu khawatir dengan rezeki-rezeki kita. Ya, insya Allah telah Allah atur semuanya. Ya. Dan Allah memberikan pada siapa saja yang dia kehendaki tanpa tanpa hisab. Jadi kalau ada buah-buahan musim panas yang ada di sisi, jadi kalau lagi musim panas nih, musim panas, tapi ada di Maria itu buah-buahan musim dingin. Kalau lagi musim dingin, yang ada di Maria itu buah-buahan musim musim panas, gitu ya. Jadi nggak mungkin manusia yang mengirimkan itu. Insya Allah ya. Ya, dan itu salah satu apa ya, keutamaan yang sudah Allah berikan buat Maryam, bagaimana Allah menjamin rizkinya Maryam langsung ya. Ya. Nah, lalu kita Masya Allah. Di su- nah ini ada suatu penguatan yang Allah berikan untuk Maryam. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal kita uh, Al-Qur'an tadi, teman-teman semuanya, bagaimana Allah memuliakan Maryam ya. Jadi di surat, kita lompat dari Al-Imran 37 ke Al-Imran 42. Ya, nanti kalau teman-teman yang buka Quran silakan dibuka ya. Di Al-Imran 42 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Ya, menyucikanmu dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia yang semasa denganmu. Ya. Hai Maryam, taatlah kepada Robmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Nah ini. Padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Jadi teman-teman semua, pikirlah tentang
apa yang disampaikan malaikat kepada Maryam ya. Ya ini perintah Allah kepada malaikat untuk menyampaikan pada masanya itu. Jadi kenapa Allah memilih Maryam? Karena banyaknya ibadah yang Maryam lakukan. Ya, banyaknya. Jadi itu kan terjadi Allah memilih Maryam terjadi setelah Maryam mulai besar ya, mulai besar. Jadi karena banyaknya ibadah yang Maryam lakukan, karena kezuhutannya Maryam, karena kemuliaan dan kesuciannya Maryam, ya dari eh, kotoran dan bisikan setan ya. Dan Allah telah memilihnya atas semua wanita di muka bumi ini. Ya, ada riwayat Hisham bin Urwa itu menceritakan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Maryam binti Imron adalah paling baik wanita pada zamannya. Dan Khadijah binti Khuwailid juga wanita paling baik pada zamannya. Ya. Dan diriwayatkan apa Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, laki-laki yang sempurna itu banyak, namun wanita yang sempurna tidak ada, kecuali Maryam binti Imron dan Asia istri Fir'aun. Ya, itu hadis riwayat apa namanya Abu Daud. Ya, betul Abu Daud. Ya, jadi Masya Allah ya. Nah, kalau ada lagi di hadis lain disampaikan menurut lafaz dari Imam Al-Bukhari bahwa laki-laki yang mencapai kesempurnaan itu banyak. Kan banyak nabi ya. Kalau nabi kan laki-laki semua. Jadi laki-laki yang mencapai kesempurnaan itu banyak. Dan tidak ada wanita yang mencapai kesempurnaannya kecuali Asia istri Fir'aun dan Maryam binti Imron. Gitu. Sesungguhnya keutamaan Aisyah atas wanita lainnya adalah seperti keutamaan roti berkuah atas makanan yang lainnya. Jadi kalau Aisyah juga Masya Allah apa, wanita yang baik yang Allah muliakan. Namun di sini kita bisa lihat bahwa Allah memuliakan eh, salah satunya memuliakan Maria binti Imran. Karena Masya Allah bagaimana sesuai dengan nazar ibunya itu. Nazar ibunya Hana. Jadi Maryam tumbuh menjadi seorang wanita solihah dan Maryam tumbuh menjadi wanita yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, ketaatannya sama Allah luar biasa, kesuciannya ya. Maksudnya bagaimana beliau menjaga kesuciannya juga luar biasa, bahkan bagaimana dia berkhidmah untuk Baitul Maqdis juga luar biasa. Jadi Maryam itu karena dia perempuan, maka salah satu cara dia berkhidmah pada Baitul Maqdis pada itu ya Al-Aqsa itu adalah dia tuh suka ngasih hidangan-hidangan, jamuan-jamuan itu pada orang-orang yang hadir di situ. Ya, Insya Allah. Nah sekarang kita lihat, eh, saya cerita sedikit ya tentang Palestina itu, ya bagaimana Al-Aqsa sekarang eh, sedang gitu ya, sedang dalam kondisi yang kurang aman ya, tidak aman, bukan kurang aman, tidak aman. Teman-teman, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana yang sedang pada pulang haji nih, banyak yang pulang haji kan sekarang nih, masa-masa pulang haji. Ini kan rudalnya Israel sama Iran kan saling saut-sautan nih. Itu kan adanya kan di langit yang di atas Timur Tengah. Makanya kita doakan saudara-saudara kita yang sudah apa jamaah-jamaah haji yang mau pulang ke tanah air, Allah lindungi mereka semuanya dan kembali dengan selamat ya. Mudah-mudahan insya Allah amin. Ya. Jadi di situ Allah mengakui Maryam sebagai wanita yang Masya Allah ya, melebihkan Maryam pada seluruh wanita di dunia pada masa itu. Lalu Allah mengabarkan juga di
ayat tersebut di ayat 4244 ya, 4244 itu bahwa para malaikat memerintahkan kepada Maryam untuk memperbanyak ibadah, ya, ruku, sujud, tekun beramal, karena Maryam sebentar lagi akan menghadapi ketetapan Allah yang luar biasa nih nanti. Ada ujian yang keimanan yang luar biasa yang akan Allah hadirkan untuk Maryam nanti ya. Nanti episode berikutnya ya, 2 pekan lagi tentang Maryam dan Nabi Isa. Ya. Jadi eh kenapa Allah suruh Maryam tuh ruku yang banyak, sujud yang banyak? Karena eh akan ada perkara yang telah Allah takdirkan untuk Maryam dan telah Allah tetapkan dan di dalamnya terkandung ujian yang sangat berat karena ada peninggian derajat baik bagi Maryam di dunia dan akhirat. Nah, ini teman-teman ini jadi inspirasi buat kita em, bagaimana sujud dan ruku itu bisa menjadi solusi yang terbaik ketika Allah menghadirkan ujian buat kita. Kalau teman-teman misalnya sedang merasa diuji sama Allah dan ujian itu sangat berat sekali, maka salah satu caranya adalah kita bisa memperbanyak sujud dan ruku kepada Allah. Ya. Karena di ayat ini Allah menggambarkan hikmah yang luar biasa. Jadi Allah nyuruh Maryam itu untuk ruku, untuk sujud karena Allah akan mentakdirkan ujian yang luar biasa gitu kepada Maryam. Di mana Maryam dipilih oleh Allah untuk memperlihatkan kekuasaan Allah yang Maha Agung yaitu menciptakan anak tanpa ayah dari rahimnya Maryam. Ya. Jadi ini menjadi apa namanya? Tadi yang saya sampaikan bahwa menjadi pengingat buat kita semua. Kalau kita lagi diuji sama Allah, maka banyaklah ruku dan sujud sebagai salah satu solusi untuk kita bisa mendapatkan eh, solusi dari Allah gitu ya. Jadi Allah memerintahkan Maryam untuk sujud dan ruku gitu ya. Lalu Allah di sini Masya Allah nih, di akhir ayatnya Allah berfirman tentang kepada Rasulullah. Jadi ketika menceritakan Maryam, lalu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa eh, kisah Maryam itu adalah suatu kisah yang goib. Kenapa goib? Karena Rasulullah SAW tidak berada di tengah-tengahnya Maryam saat itu. Jadi Allah menceritakan tentang kisahnya Maryam itu kepada Rasulullah yang hidup jauh setelah eh, Maryam hidup gitu ya. Nah ini juga sama dengan kita teman-teman semua bahwa dari tadi dari ayat 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44 itu menceritakan pada kita bahwa kita nggak pernah bertemu dengan Bunda Maryam, ya. Kita juga nggak pernah tahu, maksudnya bagaimana kondisi Bunda Maryam. Tapi Allah mengabarkan dalam Al-Quran tentang Bunda Maryam kepada Rasulullah dan sampai kepada kita malam ini, Masya Allah, karena eh, Allah ingin apa yang namanya memberikan hikmah-hikmah yang luar biasa buat kita semuanya dalam cerita Maryam tadi itu. Ya. Jadi situ Allah bilang di akhir ayatnya itu, padahal kamu tidak hadir, kata Allah, beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka mengundi siapa di antara mereka akan memelihara Maryam. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, bahkan di zaman Rasul juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada anak yatim nanti diundi tuh siapa yang akan menjaga Maryam. Tapi Allah kan sudah menetapkan bahwa Zakaria yang akan menjaga Maryam, maka undiannya menang ke Nabi Zakaria. Gitu seperti itu. Gitu ya. Jadi Rasulullah tidak bersama mereka, tidak bersama Maryam gitu. Lalu tapi Rasulullah dapat memberitahukan kepada secara gamblang peristiwa tentang mereka kepada orang-orang yang ada di zaman Rasulullah gitu ya. Seolah-olah Rasulullah itu hadir menyaksikan persoalan yang terjadi pada mereka. Seperti itu. Di situ di Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata bahwa
Kemudian ia membawanya keluar, yaitu Hana. Hana membawa Maryam keluar, ya. Jadi Maryam, ibunya Maryam, Hana itu membawa Maryam keluar menggendongnya dengan selai kain kepada Bani Al-Kahin ya, karena Maryam dari Bani Al-Kahin ya, bin Harun saudara Musa. Jadi Masya Allah teman-teman semua, Maryam ini juga masuk dalam keturunannya Nabi Musa alaihissalam, Harun dan Musa. Ya, gitu. Masya Allah. Dan pada masa itu mereka Bani Kahin itu adalah penjaga Baitul Maqdis. Kalau Rasulullah, baninya itu Bani Hashim, itu penjaga Mekah, Baitul Ka'bah. Nah, kalau Maryam, baninya itu, sukunya itu Bani Kahin, itu penjaga Baitul Maqdis. Ya. Lalu Ibu Maryam itu berkata ya kepada mereka, ambillah nazarku ini. Jadi karena eh, Bunda Hana itu sudah bernazar bahwa Maryam akan akan berkhidmah pada Baitul Maqdis, maka dia waktu Basila itu menggendong Maryam, lalu berkata kepada mereka, ambillah nazarku ini, aku ingin menunaikannya. Dia adalah putriku, aku tidak masuk ya, karena kan wanita haid tidak bisa masuk tempat ibadah dan aku tidak akan mengembalikannya ke rumahku. Gitu, Masya Allah ya. Jadi ya inilah Masya Allah, ini adalah putri Imron ya, ini adalah putri Imron ya, orang-orang yang telah berkorban untuk kami. Ya. Jadi lalu Zakaria berkata, serahkanlah anak perempuanmu itu kepadaku karena bibinya adalah istriku. Jadi pamannya yang mengambil peran itu, Zakaria. Nah, tapi orang-orang Bani Kahin itu berkata, kami nggak rela melepasnya. Ia adalah putri imam kami, karena Imron itu adalah imamnya kaumnya ya. Ya, akhirnya mereka mengundi. Mereka mengundi. Tapi karena Allah sudah menetapkan bahwa Zakaria akan mendidik Maryam, karena Allah sudah menjanjikan bahwa Maryam akan mendapatkan pendidikan yang baik, maka undiannya itu jatuh kepada Zakaria. Dan ia pun mengasuh Maryam, diceritakan seperti itu ya. Ya, jadi ini tentang Maryam. Nah, undiannya itu ternyata teman-teman, undiannya itu jadi penanya itu, jadi mereka mengambil pena, itu dihanyutkan ke apa namanya, ke sungai, ke air. Nah, nanti kalau yang penanya nggak hanyut, itu yang menang. Ya, kalau orang ngundi ya macam-macam ya cara ngundinya ya. Dan ternyata dari semua pena yang dia hanyutkan itu, Zakaria yang penanya dengan izin Allah tidak hanyut, gitu. Akhirnya Zakaria yang memenangkan memenangkan undian itu. Jadi Masya Allah ya, ini adalah kisah tentang Maryam dari mulai beliau berada dalam kandungan Bunda Hana, lalu beliau diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam, lalu beliau tadi ya Allah tetapkan beliau sebagai wanita yang luar biasa yang mulia di atas semua wanita. Sampai itu juga ceritakan tentang bagaimana dia menjaga kesucian dan bagaimana beliau taat dalam beribadah, maka Allah memilihnya. Ya, ini dulu untuk malam ini teman-teman semuanya. Nanti insya Allah eh, 2 pekan lagi kalau nanti Allah takdirkan kita bertemu kembali, kita akan ceritakan kisahnya Bunda Maryam lagi bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, semoga apa yang tadi disampaikan, kisah tentang Bunda Maryam tadi, banyak hal ya yang bisa kita ambil pelajarannya tadi ya. Banyak sekali hal dari sisi parenting, dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi Masya Allah luar biasa kisah ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, termasuk juga saya juga pribadi, bisa meneladani Maryam, ya, Maryam binti Imron, dan menjadikan kita wanita-wanita yang pantas itu ya, pantas Allah cintai, ya. Seperti itu. Insya Allah ya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Yuli ya tadi ya. Iya, Umar. Mbak Yuli, silakan Mbak Yuli. Oh, Afwan. barakallah, jasahil khair, Umar untuk materi yang sudah disampaikan, Masya Iya, Allah. Bu.
sangat bermakna sekali untuk kita semua sebagai wanita. Tentunya sangat menginspirasi ya. Kita harus mengidolakan contoh-contoh yang sudah terdahulu ya Uma ya, seperti yang tadi Mm. uh, Masya Allah. dibahas, kita baiknya sudah mengidolakan itu jangan orang-orang yang masih hidup gitu ya. Jadi memang kisah ini itu sangat menginspirasi sekali untuk kita semua. Eh, untuk itu teman-teman kira-kira apakah ada pertanyaan untuk materi malam hari ini? Mungkin diskusi juga boleh 5 menit mungkin ya sebelum nanti kita tutup kembali kegiatan kita. Ditunggu teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh langsung open mic saja, langsung diskusi untuk malam hari ini. Ayo, kira-kira ada nggak nih? Alhamdulillah ada 16 peserta nih Uma malam ini. Masya Allah. Barakallah. Dari Medan, dari Surabaya, ada dari Bandung, dari Tangsel, Bekasi, dari apa Pondok Aren juga ada ya tadi ya. Masya Allah. Baik, ini teman-teman ada nggak nih yang mau menyampaikan pertanyaan atau boleh juga loh menambahkan. Nanti karena hari ini juga materinya belum dikupas semuanya ya Uma ya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Gitu. Apakah ada teman-teman? Ditunggu yuk. Mari. Mau nanya yang lain juga boleh. Nah, benar. Nanya yang lain boleh ya. Mau sekitar parenting atau apapun itu ya. Jadi tadi kalau dari bahasan ringkasan singkat nih ya, yang dirangkum nih. Jadi tadi kita membahas tentang keikhlasan dan ketulusan orang tua, lalu doa doa ibu kepada calon ya, calon anaknya, atau peran orang tua, peran pola asuh, peran seorang ayah juga diperlukan ya dalam parenting. Lalu ada juga kita tadi diceritakan bahwa kita baiknya berada di dalam teman-teman atau pergaulan yang solih agar jika kita ingin memiliki iman yang lebih kokoh gitu ya. Lalu ada lagi juga tadi mengenai memberikan nama-nama yang baik itu juga salah satu dalam syariat kita gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan yang relate dengan kehidupan sehari-hari juga boleh. Kita Mbak Inong tuh Mbak Inong. Oh ya, Mbak Inong Medina. Silakan Mbak Inong dulu nih. Mbak Inong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Uma, aku pengen nanya. Ini kasusnya sih memang dari teman terdekat aku. Dia bercerita bahwa orang tuanya ini NPD gitu. Ketika kita lewat, ketika kita berhubungan dengan orang yang NPD itu tapi tidak sedara kan itu ya udah gitu bodo amat. Tapi bagaimana dengan orang tua kita sendiri gitu Ustazah. Apakah apa yang harus kita lakukan sedangkan beliau juga sudah banyak beberapa jurnal dan psikolog yang didatangi tapi tidak dengan orang tuanya bahwa NPD itu tidak bisa disembuhkan kecuali atas izinnya Allah karena Allah maha membolak-balikan hati. Tapi untuk menjaga supaya nggak keki, nggak kesel itu kayak gimana ya Ustazah? Syukron. Afwan. Contohnya apa? Maksudnya yang beliau lakukan apa? Jadi setiap setiap teman saya pengen ngelakuin sesuatu, dia kayak membandingkan dengan diri dia yang dulu. Mungkin eh mama tuh kayak gini bisa, kamu tuh masa kayak gini doang nggak bisa. Terus habis itu kayak apa-apa tuh tidak melihat jerih payah anaknya gitu. Dibanding-bandingkan dengan, kadang membandingkan dengan anak yang lain, kadang membandingkan dengan diri dia sendiri seperti itu. Saya lagi itu ya, lagi isu NPD ini Lagi, banyak ya, lagi, eh, lagi lagi naik, rame, lagi rame. lagi rame. Jadi semua yang berkelakuan gitu
secara langsung terkadang kita padahal itu kan harusnya yang mendiagnosa yang ahli ya. Cuman terkadang kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu kadang juga kita kayak atau mungkin kita juga sendiri self diagnosis gitu ya ya. Iya. Ya silakan Uma di ini dijawab pertanyaan. Eh, sebenarnya banyak ya, maksudnya nggak cuma mungkin nggak cuma orang tua beliau ya, dan nggak tahu nih MPD atau bukan ya. Kalau orang tua itu memang kalau kita perhatikan itu nggak semua ya, sebagian orang tua yang kalau saya sebut ya, maksudnya orang-orang yang memang mungkin secara eh, mungkin ya, secara keilmuan keislamannya belum paham banyak, banyak yang akan seperti itu. Dia tuh kayak eh, tidak tahu gitu, maksudnya tidak tahu bagaimana caranya memotivasi anak yang benar. Dipikirnya dengan dia mengatakan itu anaknya akan termotivasi gitu kan. Dipikirnya. Ini kita baik sangka dulu ya. Kita baik sangka dengan beliau ya. Maksudnya dengan beliau orang tuanya itu. Dipikirnya seperti padahal apa yang disampaikan itu tidak nyaman buat anaknya itu. Dan mungkin juga dia tidak paham bahwa setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Ya mungkin orang tuanya, saya nggak tahu saya bilang mungkin ini karena saya lagi baik sangka. Ya, kenapa saya bilang mungkin saya lagi baik sangka sama orang tuanya ya. Mungkin karena eh, dia berpikir bahwa kalau saya aja mampu, kenapa anak saya tidak mampu gitu ya. Tapi dia lupa bahwa eh, apa namanya tidak ya itu yang dilakukan itu tidak tepat lah seperti itu. Sebagaimana dengan kita, misalnya kalau menghadapi orang tua yang seperti itu, ya. Tadi benar sih, yang tadi benar. Eh, yang pertama bahwa Allah yang punya hati maka mintalah sama yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita lakukan ya bahwa Allah yang memiliki hati yang membolak-balikan hati maka eh, mintalah sama Allah agar Allah memberikan beliau petunjuk ya tentang ilmu-ilmu keislaman yang lebih lengkap ya. Kita kan nggak boleh menjustifikasi orang itu misalnya hari ini dia tidak baik maka selama ini tidak baik gitu. Bisa jadi mungkin nanti insya Allah dengan doa-doanya anak yang tulus bisa menjadi perantara orang tuanya mendapatkan eh, pemahaman yang lebih baik yang dia berubah. Lalu yang kedua bagaimana? eh saya nggak tahu nih, saya nggak tahu bentuk komunikasi selama ini antara anak dan orang tuanya. Maksudnya, apakah selama ini memang hanya satu arah dari orang tuanya ke anaknya atau dua arah? Kalau misalnya dua arah, eh, saran saya sih kalau dua arah nih ya, kalau misalnya selama ini dua arah, ya anaknya bisa menyampaikan dengan cara yang baik kepada orang tuanya ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menasihati ayahnya, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menasihati ayahnya untuk mengajak ayahnya untuk menyembah Allah. Walaupun pada akhirnya Nabi Ibrahim tuh diinikan ya sama ayahnya, maksudnya di ya diusir gitu ya. Maksudnya untuk pergi dari ruangan itu maksudnya. Tapi itu kan di situ ada satu keteladanan begitu lembutnya Nabi Ibrahim itu kalau teman-teman buka Al-Quran itu tentang dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu sangat lembut sekali ya. Wahai ayahku gitu kan ya. Maukah kau aku tunjukkan gitu kan itu bagus kalimat-kalimatnya gitu. Nah, itu jadi eh, beliau bisa temannya itu tadi bisa ngomong sama orang tuanya dengan cara yang baik. Jadi jangan cara emosi. Karena bagaimanapun ada adab yang harus dipegang seorang anak kepada orang tua ya. Sekesal-kesalnya kita sama orang tua, diusahakan sebisa mungkin jangan pernah membentak mereka. Ya, ini nasihat buat saya pribadi juga sih. Orang tua itu kan manusia juga ya. Seorang manusia yang punya banyak hilaf dan kurang juga, tapi bukan berarti kita bisa melegalkan semua cara untuk bicara dengan mereka. Tetap harus ada adabnya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Tadi coba disampaikan dulu orang tua dengan cara yang baik. Kalau saya sih melihatnya insya Allah selama Allah belum apa namanya menutup ya masih menutup ininya
masih bisa berubah ya. Ini karena kalau saya sih berarti bukan karena itu ya, bukan karena MPD yang tepat terus ya, tapi karena memang mungkin pemahaman orang tuanya saja yang memang secara keagamaan itu masih jauh sekali. Kalau mau contoh MPD itu yang sejati itulah Firaun. Ya, Firaun tuh. Kalau kita buka Al-Quran Ya, tentang Firaun tuh, itu MPD yang benar-benar luar biasa, beneran tuh. benar-benar Bagaimana dia itu, kalau saya baca tuh apa kisahnya Firaun itu dengan Nabi Musa alaihissalam, itu bagaimana dia mengatakan aku adalah Rob yang tertinggi, gitu ya. Bagaimana Allah mengazabnya. Jadi balik ke teman tadi yang terus didoakan, ibunya terus didoakan. Yang kedua, terus dikomunikasikan dengan cara yang sabar. Ya. Jangan jangan pernah berpikir tidak ada solusinya, tidak. Ya. Allah mengikuti prasangka hambanya. Jadi harus yakin bahwa suatu saat nanti beliau akan berubah gitu. Ya. Yang ketiga yang paling penting. Yang paling penting adalah jangan terpengaruh mentalnya. Maksudnya anak itu jangan terpengaruh sama orang tuanya. Itu yang paling penting. Jadi ya biarpun orang tuanya begitu ya udah kita kuatin diri kita aja sebagai anak. eh jadi gini loh, maksudnya udah itu hak ibu ngomong seperti itu. Tapi saya punya prinsip sendiri dalam hidup saya yang sesuai dengan syariat gitu. Seperti itu. Itu yang paling penting sih. Sebenarnya orang MPD itu nggak akan ngaruh kita selama kitanya punya prinsip yang kuat. Kalau saya menangnya kayak gitu. Jadi jadi ya kalau kita ngadepin orang-orang MPD itu sebenarnya itu nggak akan terlalu berpengaruh sama kita. Selama kita punya prinsip hidup sesuai dengan syariat gitu. Tapi bukan berarti kita meremehkan beliau, tidak. Tetap kita hormat dengan beliau, tetap santun dengan beliau sebagai orang tua kita. Tapi itu tadi tetap kita berpegang pada syariat seperti itu. Itu ya, walau alam bisawab. Semoga bisa menjadi pencerahan sedikit buat temannya, Mbak Inong. Insyaallah. Afwan. baik. Masya Allah sekali Uma penjelasannya. Jadi itu juga pelajaran buat kita semua ya, bukan cuma Mbak Inong nih. Sepertinya nanti ke depannya kita menemukan hal-hal serupa nih, kita bisa bagaimana sih kita bersikap nih gitu. Atau mungkin kita bisa merefleksi diri kita sendiri, jangan-jangan kita sendiri nih yang NPD gitu kan ya. Karena juga Alhamdulillah harus ya kita muhasabah ya, semua harus muhasabah ya, diri. gitu ya kita ya benar kita harus menguasai diri kita sendiri. Kita juga jangan lupa kita selalu introspeksi diri kita, apakah mungkin di sekitar kita, apakah kita pernah menyinggung orang lain, jangan-jangan kita sudah terlalu sering menyinggung orang, ternyata kita yang bermasalah gitu kan. Jadi kita pun harus eh, introspeksi diri juga ya Uma ya. Ya semoga juga Kalau ya, kita juga selalu tentunya selalu berdoa supaya agar Allah selalu memberikan petunjuknya dan memberikan kita petunjuk yang lurus tentunya. Baik teman-teman, tambahan sedikit Mbak Yuli. ya. Sebenarnya kalau di Islam itu NPD itu sebenarnya udah ada di Islam itu. Maksudnya udah diantisipasi. Itu kan NPD itu kan ujub ya, ria. Itu kan sifat NPD ya. Dia ngerasa ujub, tau kan ujub ya? Ngerasa dirinya paling Pamer-pamer iya gitu. hebat. Kalau ujub ngerasa dirinya paling benar. Oh paling benar. Hebat. Itu ujub namanya. Ah? Iya, bangga dengan diri sendiri tuh namanya ujub kan. Kalau ria pamer gitu ya. Itu sebenarnya tuh itu kan penyakit hati ya. Penyakit hati. Ya ujub ya dia itu penyakit hati. Makanya sekarang penyakitnya namanya MPD kan. Eh sekarang munculnya namanya MPD. Nah, sebenarnya Islam udah mengajarkan kita untuk tidak ujub, tidak pamer dengan kita meyakini bahwa semua kebaikan yang ada di kita ini itu hanya karena nikmat yang Allah berikan buat kita. Jadi teman-teman, ini termasuk buat saya pribadi juga. Karena setan itu kadang-kadang tipis, tipis banget. Setan tuh suka ngembusin kita. Ih kamu hebat ya, ih kamu solih ya, ih kamu ini ya gitu. Itu tuh setan tuh tipis banget kan ya. Tapi dengan kita, semoga Allah selalu ingatkan kita ya. Maksudnya Allah selalu mengingatkan kita bahwa semua kehebatan yang ada di saya, semua kesolehan yang ada di saya itu karena kenikmatan yang Allah kasih buat saya. Karena rahmat yang Allah kasih buat saya. Itu itu salah satu kalau kata para ini bukan perkataan saya, tapi perkataan para ulama itu adalah salah satu cara menangkis
ujub dan ria dalam diri kita. Seperti itu. Ya, walau alam bisawab. Insya Allah saya tutup ya, Baik, Mbak Yuli. Uma, Ya. kita tutup. Ya, tapi tadi ada Mbak Afifah. Mbak Afifah nanti 2 pekan lagi ya ngobrolnya. Nggak apa-apa. Afwan ya Mbak Afifah ya. Udah jam 9 lewat. Baik, Teman-teman semuanya, Alhamdulillah hari ini sudah jam 9. Masya Allah, Barakallah. Semoga member- Allah memberkahi waktu kita 1 jam lebih ya bersama di Zoom ini. Semoga menjadi kebaikan buat saya dan teman-teman semuanya. Allah ridho ya dengan semua yang kita lakukan pada malam ini. Menjadi inspirasi buat saya dan teman-teman juga semuanya. Dan semoga Allah satukan hati-hati kita untuk saling mencintai karena Allah. Dan kita saling nanti ke depannya, hari ini ke depannya juga saling menasihati karena Allah insya Allah. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahannya atau kurang-kurang ilmunya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, yang benar dari Allah, janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Saya serahkan ke Mbak Yuli. Insyaallah. Insya Allah, terima kasih Uma. Sebelum kita tutup, kita bersama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak perlu berlama-lama, nanti kita bertemu lagi di pekan kedua di bulan Juli ya teman-teman. Jadi, bukan 2 pekan sekali. Jadi memang kita jadwalnya adalah 1 bulan, kita di pekan kedua dan keempat. Nanti mohon bantuannya kembali. Tadi terima kasih sudah mengingatkan bahwa saya salah tanggal. Semoga tidak terulang kembali ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran teman-teman Wa semuanya. iyyakum. Sampai bertemu kembali di Holakoh sesi berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Teman-teman semuanya, saya pamit ya, undur diri. Mohon maaf lahir Terima kasih, batin. terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih, Terima kasih Mbak Afifah, Mbak Oci, Umi, Wiwi, Mbak Syarofa, Mbak Ana, Mbak Retno, Mbak Emai, Mbak Aini, Mbak Fitria, Mbak Sofia. Terima kasih. Jazakil khair. Kita akhiri ya, ditutup ya roomnya. Nanti ditunggu rekaman di YouTube jika mau mengulang lagi materi malam ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.